Oke, baik teman-teman, selamat siang. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di siang ini, jam 2 ya ini. Oke, bagi teman-teman yang bisa on cam, silakan on cam ya teman-teman, karena saya baru kenal teman-teman, ya pengen tahu teman-teman itu seperti apa gitu. Oke, baik, ini sudah jam 2, kita mulai berdoa dulu ya teman-teman. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari kita mulai dengan doa, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Oke, baik teman-teman. Ini jadi ceritanya ini saya melanjutkan ya dari apa yang disampaikan Pak Yus, dan saya dikasih kesempatan Pak Yus untuk mengajar atau memberi materi di sini teman-teman, karena saya sudah bekerja di Macung sudah 2 tahun ya, itu di bidang data analis, dan beberapa hal yang saya lakukan itu terkait dengan data seperti itu. Nah, kemarin saya melihat perkuliahan teman-teman gitu terkait dengan data, terutama dengan dashboard ya. Itu saya lihat teman-teman sudah sampai membuat dashboard di Excel seperti itu teman-teman. Nah, tapi sekali lagi teman-teman, kalau kita melihat di Excel itu banyak kekurangannya, dan di Excel itu kalau misalnya teman-teman mengolah data-data besar, itu teman-teman akan kesulitan gitu untuk melakukan pengolahannya. Nah, sehingga saya sarankan teman-teman untuk menggunakan Python. Nah, Python ini memang dirancang khusus teman-teman untuk data analis ya, terutama untuk data analis, dan saya sudah menanyakan ke Pak Yus, kalau teman-teman ini sebenarnya sudah ada matkul dasar algoritma, itu saya juga mengajar di situ juga. Namun yang ingin saya tanyakan adalah teman-teman apakah masih menguasai basicnya atau enggak seperti itu. Makanya saya lihat di pollingnya ini, teman-teman silakan polling. Ini masih ada 19 orang yang mengisi. Harapannya itu mengisi semua teman-teman, biar saya itu mengerti mana yang menguasai atau enggak sama sekali. Nah, teman-teman nggak usah takut gitu, maksudnya saya nggak menguasai Pak, saya harus gimana dan sebagainya. Nah, kalau misalnya teman-teman memang belum menguasai, mayoritas belum menguasai, ya saya anggap ya teman-teman harus belajar dari awal lagi gitu. Makanya saya review dulu dari awalnya itu seperti apa. Nah, ini masih 20 orang. Oke, sambil saya menunggu ini sampai 25 orang yang mengisi ya, soalnya ini masih 22 orang mengisi,
Mungkin saya bisa menyapa teman-teman. Di sini ada beberapa orang ya. Ada Angelica Audrey, Chandra, Cika Aurelia, Elvina Pramono, Evelyn Gunawan, Faris, Felix, ada 2 kali, Fernando Septra, Hadir, Pak. Hans, Isa, Jessica Clarissa, Johan Cenwidi, Kenny, Marcelino Alexander, Maria Immaculata, Marius Pribadi, Meta Yolanda, Mikael Atmaja, Natasha Margareta, Steven Marcelino, Yonatan, dan Zakina Mutiara. Ini Pak, kalau boleh. Pak, saya belum dipanggil, Pak. Oh ya, John Nicholas, maaf. Ya, teman-teman ini saya mau tanya, teman-teman ini dari semester berapa? Semester 5, Pak. Oke, semester 5. Oke. Jadi di materi ini aplikatif ya, teman-teman. Jadi mungkin apa yang saya kerjakan selama ini di pekerjaan saya, itu akan saya sampaikan ke teman-teman. Sehingga materi yang saya sampaikan ini memang sangat aplikatif gitu. Memang ini sesuai dengan real di kehidupan pekerjaan itu seperti apa ini, yaitu materi yang saya sampaikan seperti itu. Dan saya pekerjaan sehari-hari memang pakai Python ya, pakai Python, SQL, sama Tableau. Nah, untuk sekedar info aja teman-teman, kakak tingkat kalian itu, kalau nggak salah itu Agam, itu dia bekerja di Samsung Electronics gitu sebagai data analis di sana. Nah, ketika saya menanyakan Agam, ya beliau menjawab ya ketika interview, ya dia menjawab kalau misalnya skill yang sekarang ini yang lagi dibutuhkan yaitu skill analisis data ya teman-teman. Dan terutama kalau analisis data itu kan lebih advance-nya atau lebih bagusnya itu kan menggunakan Python seperti itu teman-teman. Oke, saya lihat pollingnya dulu teman-teman. Mungkin saya bisa share screen. Jadi ini ya untuk hasil pollingnya itu ini teman-teman, kalau saya lihat mayoritas ini masih menguasai basicnya ya, dan sebagian itu tidak sama sekali seperti itu. Jadi mungkin 57%-nya ya mungkin menguasai, mayoritas ya, tapi ternyata di sini juga banyak yang belum menguasai sama sekali. Yang jawab ada 10 orang seperti itu. Ya oke sih teman-teman, nanti kita bisa mulai dari awal untuk pengodingannya seperti apa. Oke, terima kasih teman-teman sudah menjawab. Ini boleh, teman-teman boleh on cam? Tolong on cam ya teman-teman. Oke, terima kasih. Oke, ini teman-teman apa ada di laptop PC atau di HP? Laptop, Pak. Laptop ya, oke. Nah, teman-teman apa sudah mengenal Google Colabs? Sempat, Pak, waktu semester 1 waktu belajar Python itu sudah sempat sedikit, Pak, Google Colab. Oke. John Nicholas panggilannya apa? John, Pak. John. Ya. Oke, John, makasih. Nah, kemarin itu John, seingat John sampai mana materinya? Seingatnya. Saya agak lupa, Pak. Marius, Lupa, ya? Pak. Mungkin ingat Pak Marius, Pak. Oke, Marius mungkin masih ingat? Terakhir seingat saya sampai try exception finally. Itu sih Pak, tapi cuman dasar-dasarnya aja. Exception handling. Oke, terima kasih. Bentar, mungkin saya share screen materi saya ya.
Oke, teman-teman. Jadi nama saya Rizky Wijaya, teman-teman bisa panggil Rizky. Saya bekerja sebagai data analis, terutama di market research ya di bagian usaha Universitas Macung. Background saya dari ilmu Dari matematika, ya, dari ilmu matematika seperti itu. Dan saya alumni Universitas Brawijaya, teman-teman. Nah, saya sudah bekerja di Macung kurang lebih 2 tahun, sekitar 2 tahunan di bagian data analis. Dan saya sehari-hari menggunakan Python. Nah, untuk materi kali ini nih mungkin lebih aplikatif ya, teman-teman. Terutama kan dari teknik. Nah, teknik kan biasanya lebih aplikatif daripada ilmu-ilmu sains ya. Yang pertama saya ingin kenalkan dulu, karena ada 10 orang ya, kalau saya lihat tadi yang menjawab masih belum memahami Python. Python itu apa sih? Jadi, kalau teman-teman tahu, Python ini lagi happening banget ya, teman. Dan terutama demand-nya untuk data analis ini, untuk skill Python ini juga sangat besar gitu di era global seperti ini. Nah, saya menggunakan Python ini untuk analisis market atau pasar, ya baik keuangan maupun pasar universitas seperti itu, teman-teman. Nah, lalu apa sih kegunaan Python? Jadi Python itu banyak, teman-teman, bisa digunakan untuk pengembangan web, pengembangan software, matematik, maupun data analis. Nah, kita fokusnya ke data analis. Nah, kenapa sih kok kita pakai Python, nggak pakai Excel aja seperti itu, teman? Nah, sebenarnya teman-teman itu bisa pakai Excel, cuma ya seperti teman-teman pahami ya, bahwa Excel itu memang sangat terbatas. Pertama dari barisnya aja, itu dia bisa terbatas. Dan teman-teman kalau misalnya mengolah dengan Python, mengolah dengan Excel, itu kalau misalnya datanya nggak usah 1 giga, misalnya datanya 100 MB, megabyte, gitu, teman-teman coba buka di Excel, itu akan nge-hang biasanya sistemnya, karena dia berat gitu. Untuk pengolahan data besar itu berat. Beda dengan Python, yang dia tuh lebih ringkas, lebih ringan, dan sebagainya. Sehingga untuk proses komputasi maupun matematik, dia lebih mudah untuk digunakannya. Seperti itu. Nah, apa itu Python? Kenapa kok Python seperti itu? Nah, kalau teman-teman pelajari, mungkin teman-teman ada yang belajar C++, Java, maupun Python ya. Nah, kalau saya dulu pas kuliah itu, saya belajarnya C++, MATLAB, sama Python, sama Fortran. Nah, saya membandingkan beberapa bahasa pemrograman itu, terutama kan saya memang di dasarnya matematika kan. Jadi, saya menggunakan Python ini untuk permodelan matematika seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat nih ya, ini ada meme. Kalau teman-teman lihat C++ saja untuk nulis hello world aja, sintaksnya aja seperti ini. Begitu panjang, dia harus include, main, dan sebagainya. Tapi Java pun juga panjang sekali. Dia harus mendeskripsikan kelas, public statics, dan sebagainya. Nah, sedangkan teman-teman kalau lihat Python itu cukup sederhana, teman-teman. Jadi teman-teman cuma tinggal tulis ini aja, print, tanda kurung, hello world, seperti itu. Sehingga di sini ya terlihat lebih simple, lebih enak untuk dibacanya, teman-teman. Nah, how to install Python, gimana untuk cara penginstalannya? Sebenarnya teman-teman bisa menggunakan banyak sekali ya, beberapa software yang teman-teman gunakan. Teman-teman bisa online maupun offline. Kalau misalnya online, kita bisa pakai Google Colabs. Ya, jadi Google Colabs ini memudahkan teman-teman bagi teman-teman yang belum menginstal Python. Tapi kalau teman-teman misalnya, Pak, saya mau offline aja, Pak, karena saya lebih nyaman untuk menggunakan offline. Mungkin terbatas akses internet atau gimana gitu. Nah, teman-teman bisa install Jupyter Notebook, PyCharm, sama Anaconda. Seperti itu, teman-teman. Itu teman-teman tinggal googling aja how to install Jupyter, PyCharm, atau Anaconda. Nah, kalau saya sih biasanya kalau offline, saya pakai Jupyter Notebook. Ini lebih ringan daripada PyCharm maupun Anaconda. Seperti ini. Nah, teman-teman, gimana sih caranya? Ya, teman-teman cukup ketikkan aja di Google, Google Colabs, seperti itu. Ntar ada
Ada WA bentar. Oke, Google Collapse. Nah, terus teman-teman masuk ke sana seperti itu. Nah, kenapa sih kok kita pakai Google Collapse? Karena pertama teman-teman waktunya terbatas ya, dan teman-teman kalau misalnya pakai Google Collapse ya tinggal masuk aja ke Google, kemudian login pakai Gmail, itu sudah bisa teman-teman melakukan coding. Kemudian gimana caranya? Ya teman-teman bisa ini, pastikan koneksinya terhubung sama masuk ke link ini, Google Collapse. Nah, gimana? Teman-teman kalau misal di tampilan awalnya ini belum muncul, teman-teman login di sini ya. Jadi ini ketika teman-teman masuk ke Google Collapse dan belum login Gmail, teman-teman login aja Gmail, kemudian teman-teman buka notebook baru, seperti itu. Seperti itu teman-teman. Nah, saya akan review beberapa materi seperti dasar tipe data, operasi string, tuples maupun list, dan set seperti itu. Nah, saya ingin tanya ke teman-teman, ini apakah masih ingat materinya? Untuk materi dasar tipe data, operasi string, tuples, list, sama set, apakah masih ingat? Lupa, Pak. Lupa ya? Oke, makasih John. Oke, berarti kita ulangi lagi aja ya teman-teman, untuk materi ini gitu, kita ulangi aja. Tapi saya minta tolong ke teman-teman untuk buka Google Collapse-nya dan lakukan coding secara langsung gitu ya sama saya gitu. Jadi kalau misalnya ada kendala nanti bisa langsung saya bantu. Oke, sebentar. Saya buka Google Collapse-nya dulu. Nah, ini apa terlihat, teman-teman? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, ya. Jadi di Python itu yang pertama ya, untuk mengawalinya itu ya hello world seperti itu. Jadi segala sesuatu itu ya diawali dengan hello world. Ya. Nah, cara codingnya itu di Python itu kita untuk pengkodingannya kita tinggal klik print, terus tutup kurung, terus hello world. Terus di run aja di sini. Oh ya, ini saya terlalu cepat mungkin teman-teman ya. Jadi teman-teman masuk dulu ke ini dulu ya. Bentar. Mungkin teman-teman ada yang masih buka atau gimana. Saya kan juga kurang paham. Jadi teman-teman masuk ke sini dulu. Ke Collapse. Terus teman-teman klik di sini. Nah, terus teman-teman, ini kan saya udah pernah buka nih sebelumnya. Nah, tampilan awal tuh nanti seperti ini, teman-teman. Tampilan awalnya itu seperti ini. Seperti ini. Nah, teman-teman nanti di sini kan kalau misalnya teman-teman belum login, teman-teman klik login aja di sini. Masuk login. Dan di sini kan ada tulisannya masih loading gitu ya. Nah, teman-teman klik di sini sampai muncul RAM sama disk. Nah, itu berarti artinya dia itu sudah ready. Seperti itu, teman-teman. Nah, terus teman-teman caranya itu gimana? Caranya itu klik file, nanti new notebook. Seperti itu, teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini apa ada yang sudah membuka sampai sini? Saya sudah, Pak. Oke, makasih, John. Oke, Sudah, berarti, Pak. oke, makasih teman-teman yang bagi yang sudah mencoba.
ya kalau teman-teman pakai laptop diusahakan coding juga ya teman-teman, karena ini bukan teori gitu, tapi ini pemahamannya itu bisa dilakukan ketika teman-teman itu praktek. Jadi coding itu kan juga ada masalah, teman-teman mungkin inputnya salah atau enggak installnya salah, cara nulis sintaksnya salah, itu teman-teman bisa ngerasakan ketika teman-teman praktek. Jadi ya itu teman-teman, ya teman-teman harus praktek seperti itu. Oke, terlihat ya teman-teman. Oke, sekarang saya ingin mengetik perintah sederhana ya. Jadi ini saya tulis basic Python. Jadi caranya itu teman-teman klik di sini. Di sini kan ada kode sama teks ya. Nah, teman-teman kalau misalnya ingin menulis teksnya seperti ini, tinggal klik yang ada teks di sini. Terus diklik terserah teman-teman. Nah, teman-teman bisa pakai yang ini apa? Yang besar, ini untuk yang besar, ini untuk yang bold, ini garis miring dan sebagainya. Sekarang saya ingin menulis komentar. Nah, jadi komentar kalau di bahasa Python itu dia pakai hashtag. Nah, jadi saya mencoba ya, menulis. Jadi komentar teman-teman itu dia itu tidak masuk ke dalam print ya. Jadi dia nggak ke print. Untuk perintahnya itu dia tidak dijalankan untuk komentar. Jadi komentarnya itu dipakai hashtag. Terus saya ingin menulis hello world. Nah, caranya gimana? Caranya gini teman, print terus petik. Teman klik aja di sini untuk dia akan tertulis hello world ya. Jadi cukup sederhana teman-teman. Jadi di print, diklik hello world. Beda sama C++ yang ribet ya teman, masih harus mendefinisikan kelas, public dan sebagainya. Seperti JavaScript juga ribet. Nah di Python ini cukup simple teman. Jadi teman tinggal nulis ininya aja. Nah kemudian teman-teman itu kan sudah nulis komentar dan sebagainya. Yang pertama itu saya ingin mengenalkan teman-teman ke tipe data, ya. Karena tipe data ini ya sudah kita pelajari sudah ya memang harus dipelajari teman-teman. Jadi tipe data itu sebentar. Saya kopikan dulu. Jadi tipe data itu teman-teman ada beberapa tipe, yaitu string, word, number ya. Nah, inilah yang tipe-tipe dasar bahasa pemrograman yang ada di Python itu seperti ini, teman-teman. Nah, jadi ada beberapa tipe, yaitu word atau kata-kata, itu didefinisikan sebagai string. Nah, itu contohnya misalnya nama ya, nama Rizky, gitu, atau enggak nama mata kuliah ini. Nah, itu dia dikategorikan sebagai string. Nah, string ini dia tidak bisa dilakukan operasi matematika. Jadi string ini ya string. Intinya tipe data string ini nggak akan bisa dilakukan operasi matematika. Sedangkan number itu dibagi menjadi dua, teman-teman, yaitu integer sama float. Nah, integer ini adalah bilangan bulat, dan float adalah bilangan pecahan. Nah, teman-teman harus memahami antara bilangan bulat dan bilangan pecahan itu seperti apa. Nah, sekarang saya ingin mencontohkan ke teman-teman seperti itu ketika kita menulis integer itu seperti apa sih. Nah, saya ingin tanya ke teman-teman, integer ini kan saya ngomongkan tadi bilangan bulat ya. Contohnya bilangan bulat itu seperti apa, teman-teman?
Ada yang tahu? Apa? Ya. Seperti 1, 2, 3, yang tidak ada komanya. Ya, benar. Ya, benar. Jadi bilangan bulat itu ya termasuk itu ya, teman-teman. Jadi bilangan bulat itu bilangan yang ya, yang tidak ada komanya seperti itu. Jadi seperti ini ya, teman-teman. Bilangan bulat itu seperti 4, 2, 3, dan 1 minus pun juga termasuk, asalkan dia tidak ada komanya. Nah, sekarang kita pengen mengetahui nih bilangan bulat itu gimana sih kayak gitu. Nah, caranya itu gini, teman-teman. Kita nulis type ya, tanda kurung seperti ini. Kemudian kita menuliskan ya, min 4 misalnya. Nah, min 4 dia akan tertulis sebagai int. Int ini maksudnya adalah integer. Nah, berarti dia merupakan integer seperti itu. Kemudian kita nulis lagi nih di sini misalnya. Type, terus apa lagi di sini ya? Misalnya minus 2. Nah, dia maaf, ini di sini misalnya saya tulis. Nah, dia juga akan integer, teman-teman. Jadi ini merupakan bilangan bulat. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman bisa coding juga yang lain. Type 0 misalnya. 0 juga termasuk integer ya. Nah, kemudian kita mengarah ke ini ya, float atau bilangan bulat. Nah, berarti bilangan bulat ini adalah bilangan yang dia itu ada komanya. Nah, contohnya apa? Teman-teman bisa mencontohkan mungkin apa? Kalau teman-teman mau nulis ini, type, terus 0.22, maka dia akan tertulis sebagai float, seperti itu. Nah, ini yang dikatakan bilangan bulat. Terus, apalagi, itu teman-teman bisa pakai yang lain. Gitu. 12 ya misalnya. Nah, dia akan tertipe sebagai float. Nah, kemudian gimana kalau string? Misalnya ini bilangan pecahan. Nah, sekarang kita mengarah ke string ya. String itu gimana cara nulisnya? Ya, types misalnya. Nah, kalau misalnya saya coding seperti ini hasilnya apa teman-teman kira-kira? Dua, Pak. Ya. Ada yang lain? Tapi tidak bisa ditambahkan ya, Pak. Tidak bisa dioperasikan. Berupa string. Iya, Felix. Ini hasilnya apa? String, Ini kan kalau teman-teman melakukan perintah type kan hasilnya kan jenis ya. Jenis tipe datanya itu seperti apa? Dia itu bisa berupa float, string, maupun boolean. Sebenarnya ada 4, teman-teman. Yaitu string, number itu ada 2, float sama integer, sama laginya itu boolean. Seperti itu, teman-teman. Nah, kalau saya nulisnya seperti ini, misalnya type, petik 2, terus 2, petik lagi, kurung, itu hasilnya apa ya kira-kira? Ini. String ya, Pak? String. Iya. Oke, makasih Alvina. Ya bener string ya. Jadi teman-teman di sini ya, mungkin saya katakan word ini kata-kata ya teman-teman. Tapi belum tentu setiap kata-kata itu
adalah string ya. Jadi kalau di Python untuk perintah yang dinamakan string itu yang masuk ke dalam ini petik. Jadi ketika dia diberi petik, dia akan bernilai string. Dan string ini ketika dilakukan operasi matematika apakah bisa? Tidak bisa ya, Pak. Coba ya kita lakukan nih. Misalnya kita definisikan X itu sebagai string 2. Nah, kita cek tipenya ya. Ini apakah string atau enggak. Kita type X ya. Nah, type X ya. Jadi X ini adalah string. Kemudian kita sudah tahu kan bahwa type X ini adalah string. Terus kita Y sama dengan 2 seperti itu, teman-teman. Nah, sehingga kalau kita coba di sini kita lakukan operasi, misalnya kita definisikan lagi Z sama dengan X ditambah Y. Y. Maka hasilnya Z ya. Kita print Z. Hasilnya apa, teman-teman? Kira-kira? 22 ya, Pak. 22. 2 plus 2. 2 plus 2. Oke, 22. ada lagi? 22. 22. 22. Oke, bener 22. Jadi dia string, teman-teman. Jadi string ketika dia dilakukan operasi dia akan gabung ya. Jadi dia tidak akan mengoperasikan bilangan itu. Jadi dia gabung. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini saya lihat teman-teman ada yang sedikit ingat ya itu terkait ini, tapi ada yang nggak sama sekali. Makanya pertemuan ini saya ulang aja, teman-teman, agar teman-teman itu basicnya at least memahami, karena nanti kita masuk ke data real ya. Jadi data sesungguhnya, gitu. Misalnya mungkin kita akan masuk ke data teknik industri ya. Misalnya kayak sebenarnya teman-teman lulus nih dan bekerja di sebuah pabrik gitu. Kalau alumni teman-teman kan kalau saya lihat nih beberapa itu banyak yang bekerja di Wings Group seperti itu, dan di sana bagian untuk manajemen sebuah pabrik atau data produksi seperti itu. Nah, itu ketika nanti di pertemuan berikutnya ketika saya kasih misalnya ada data produksi nih, ada data sumber daya manusia yang melakukan produksi juga. Nah, itu yang akan kita lakukan dengan Python. Gimana teman-teman untuk membuat sebuah data, untuk memvisualisasikan data itu seperti apa. Nah, namun ya itu teman-teman, basicnya ini harus paham dulu. Makanya saya ulangi. Oke, berarti kalau misalnya saya buat operasi ya, melakukan operasi, berarti ini teman-teman ya, kalau misalnya saya operasi X ya, misalnya ini 22 seperti itu. Terus ini 2, yang J-nya adalah 2.0 ya. Sorry. Terus saya lakukan operasi X ditambah Y reset. Ini hasilnya apa, teman-teman? Pak. 2.0. Oke, kalau X ini kan integer ya, ditambah sama float atau bilangan bulat. Maka hasilnya adalah ya. Jadi teman-teman kalau kita lihat operasi di sini, ketika kita jumlahkan bilangan bulat dan bilangan float atau bilangan pecahan, maka hasilnya adalah bilangan pecahan. Seperti itu, teman-teman. Jadi ini kan bilangan bulat. Nah, ini bilangan pecahan. Nah, terus saya ingin melakukan operasi lagi, teman-teman. Itu operasi pembagian. Dua ya. Terus X, Y-nya ini misalnya saya buat
2.0 juga. Terus saya lakukan operasi X dibagi sama Y. Ini hasilnya apa, teman-teman? Kira-kira ini hasilnya apa? 1,0 ya, Pak? 1,0. Bentar, saya coba. Oke, benar. 1,0. Jadi, kalau misalnya bilangan bulat dibagi dengan bilangan pecahan, dia hasilnya adalah bilangan pecahan. Seperti itu. Kalau misalnya saya kasih seperti ini, hasilnya gimana? Sama saja, Pak. 1.0, Pak. 1.0. Oke. Oke, teman-teman. Ya, jadi ya. Jadi saya ingin menjelaskan ke teman-teman, kalau semisalnya ya bilangan integer itu dibagi dengan bilangan integer dan operasi pembagiannya itu seperti ini, maksudnya dia pembaginya itu adalah cuma /1 aja, maka dia hasilnya adalah float, teman-teman. Maka dia hasilnya adalah float. Tapi gimana caranya agar ini tidak float atau bilangan bulat? Bilangan pecahan, yaitu teman-teman menambahinya dengan ini, garis miring lagi seperti itu. Sehingga dia akan menjadi bilangan bulat seperti itu. Jadi untuk pembagiannya teman-teman ya seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mencampurkan integer dengan bilangan bulat, ya maka hasilnya ya sama aja. Dia akan bernilai pecahan ya. Sesuatu yang dibagi bilangan pecahan dia pasti akan pecahan. Ya, masuk akal. Tapi kalau bilangan bulat dibagi dengan bilangan bulat, hasilnya harusnya kan ya bilangan bulat, kecuali kalau dia ada koma loh ya. Misalnya nih teman-teman, misalnya 7 dibagi 2. 7 dibagi 2 berapa? Kan 3,5 kan, dia pecahan kan. Nah, tapi karena dia itu pembaginya ada 2, maka dia dibulatkan. Kalau misalnya di belakang koma itu dia itu 5, maka hasilnya dia akan dibulatkan ke bawah. Tapi kalau dia di atas 5, ya, maka dia dibulatkan ke atas ya. Misalnya 3,6. 3,6 itu berarti berapa ya, teman-teman? 7,2 ya. 7,2 dibagi 2. Misalnya apa ya? 4,8. 4,8 itu berarti 89,6. 9,6 ini kalau dibagi 2, 4,5, 4,8. Nah, ini sepertinya dia akan dibulatkan ke arah 4 semuanya. Maksudnya dia dibulatkan ke arah ini, teman-teman. Ke arah yang lebih kecil. Ya. Jadi walaupun dia 9,6, 9,6 bagi 2 kan 4,8 ya. 4,8 kan harusnya dibulatkan ke 5. Tapi di sini ternyata dia akan melakukan pembulatan ke nolnya seperti itu. Jadi kalau misalnya dia ada garis miring bagi 2 ini, dia akan melakukan pembulatan ke arah ke komanya itu, di belakang komanya itu dia akan dibulatkan 0 seperti itu, seperti kayak ini. 4,8 dia jadi 4,0 seperti itu. Ya itu adalah operasi sederhana ya, teman-teman. Jadi itu operasi string dan sebagainya. Nah, terus saya ingin
meninjau juga untuk terkait list sama tuples. Kalau ini kan mudah ya teman-teman, pasti teman-teman memahami ya untuk ini. Nah, coba saya masuk ke string. Oh, sorry. Sebelum itu saya masuk ke boolean ya. Nah, jadi boolean itu ya ada dua, yaitu true sama false. Nah, caranya gimana teman-teman? Kita tulis type ya, terus kita ketik true. Maka dia hasilnya adalah false. False itu maksudnya boolean. Jadi boolean itu true sama false, benar atau salah, teman-teman. Nah, ketika saya tuliskan false, dia juga akan seperti ini, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi ada 4 sebenarnya, teman-teman, yaitu word, yaitu string, number ada 2, integer sama float, sama boolean. Yes or true or false, seperti itu. Nah, kemudian saya ingin tahu juga, saya ingin mengajarkan ke teman-teman juga gimana caranya kita mengubah data. Ya, misalnya kita mengubah data float, ya, misalnya 2.0 itu ke dalam integer, atau kita ubah integer ke string, boolean ke number, itu gimana sih, apakah bisa, dan sebagainya. Nah, itu juga penting, teman-teman. Gimana caranya kita mengubah sebuah data atau sebuah tipe data. Jadi ini oke, ini kita coba mengubah tipe data ya. Bentar. Masih loading. Nah, caranya itu gini, teman-teman. Misalnya kita mengubah tipe data float ya. Kalau float itu berarti kan kita tinggal tulis saja float, terus panah seperti ini, kemudian kita tulis datanya 2. Nah, bagi teman-teman yang paham 2 ini kan apa? 2 ini kan masuk ke dalam integer ya. Terus gimana kalau kita membuat seperti itu? Maka dia akan berubah menjadi float seperti itu. Nah, gimana kalau misalnya kita ke integer? Nah, integer ya berarti kita ubah aja, teman-teman, ke int seperti itu. Sebentar. int dia misalnya adalah 2.0 ya. Ini kan integer tapi dalamnya itu adalah float. Maka dia akan terlihat ya integer seperti itu. Misalnya dia 2,12. Gimana cara pembulatannya? 2. Misalnya dia di atas 5. Dia akan tetap 2, teman-teman. 2.8 pun juga dia akan bulatkan menjadi 2. Oke, di grup ini ada maksudnya belum terinvite ya. Mungkin bisa masuk ke ini ya. Ke Zoom-nya mungkin bisa diarahkan. Bentar, saya cek dulu security-nya. Ini enable waiting room-nya sudah saya hilangkan, jadi teman-teman tinggal masuk aja sih di sini. Tidak ada masalah. Oke, mungkin teman yang belum masuk suruh join aja ya, teman-teman. Kemudian di sini kan sudah ada tipe datanya kan sudah keubah ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman tinggal
ubah aja seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya boolean seperti apa? Kalau misalnya integer ya, tapi dalamnya itu boolean, itu hasilnya apa teman-teman? Ini integer true, itu hasilnya apa kalau teman ketik? Permisi Pak, screen-nya belum di-share Pak. Oh ya, maaf. Nah, udah terlihat ya. Kalau misalnya integer true seperti ini, hasilnya seperti apa ya? Satu, Pak. Oke, makasih Marius ya, benar. Satu. Jadi di dalam komputer itu kalau teman melihat ya data itu terbacanya penyimpanan itu terbacanya 1010. Dia di encode sebagai 1010. Komputer membacanya seperti itu. Nah, true itu 1, false itu atau salah itu adalah 0. Ya, coba kita lihat. Nol ya. Kalau misalnya saya rubah, ya misalnya, ya kan, terus ini adalah 1, maka dia hasilnya apa? Jadi boolean, terus di dalamnya 1. True, Pak. Benar, true. Terus kalau misalnya boolean, saya rubah ke 0, dia hasilnya false. False. Kalau misalnya boolean, saya kasih 2, hasilnya apa? Hasilnya True. true. Ya. Jadi dia akan terbaca, ya, kalau misalnya 3, true ya. 5, 6, true. Ya. Kalau 0,222. 0,0 false ya. Jadi kalau di sini tuh tipenya itu dia ngebacanya ya. Kalau misalnya dari bilangan 1 sampai berapapun kayaknya dia akan terbaca sebagai true. 1000 dia akan sebagai true. Sedangkan false itu dibaca 0 atau 0,0. Seperti itu. Tapi ya itu teman. Kalau dia true dirubah ke integer ya dia hanya 1 sama 0. Dan itu memang faktanya memang seperti itu. Cuma ada 1 sama 0 seperti itu. Nah, di sini ada yang ditanyakan mungkin. Lanjut, Pak. Oke, lanjut ya. Oke, baik teman-teman. Mungkin kita bisa lanjut ke list ya. Nah, saya lihat gambarnya karena mungkin dari visual tuh teman-teman lebih bisa untuk melakukan mempelajari ya. Oke, kita belajar tuples. Tadi teman-teman sudah belajar tentang tipe data, sekarang kita belajar tuples. Nah, teman-teman, apakah masih ada yang ingat tuples itu apa maksudnya? Tuple di Python? Ada yang masih ingat tuples itu apa? Nggak ada yang ingat ya ini berarti ya.
Jadi tuple itu merupakan urutan objek yang tidak bisa dirubah, teman. Itu adalah tuple, ya. Misalnya ini saya punya seperti ini ya, teman. Saya punya gambar data seperti ini, ada disco. Disco kan string ya. 10 ada integer dan 1,2 adalah float. Nah, saya ingin membuat tuple pertama saya. Nah, tuple 1 misalnya. Itu adalah ya, jadi tuple itu cirinya adalah tutup kurungnya seperti ini. Bukan kurung Kurawa. Ya, jadi saya tulis disco misalnya. Disco. Ini adalah string ya, teman-teman. Terus saya ketik 10,1.0. Terus saya jalankan tuple 1. Saya klik di sini. Itu yang bawah kurang print, Pak. Gimana? Itu printnya belum ada yang bawah. Di print Pak, print tuple 1 kayaknya Pak. Oh ya, sorry. Ini ada yang salah deh. Oke. Bentar. Misalnya saya pakai tab 1 ya. Sama dengan misalnya teknik gitu ya. Nggak harus sama kan. Terus 10. Terus 1.2. Nah, ini bisa. Nah, mungkin saya nulisnya nggak boleh tuple ya. Jadi kayak variabelnya itu harus tab. Ya, lain itulah. Kayak teman-teman nulis kayak false, bool, integer ini kan kayak misalnya int ini kan nggak boleh teman-teman jadikan variabel ya. Jadi tidak boleh dideklarasikan karena ini fungsi. Tinggal false itu Permisi F-nya. Pak. Sepertinya bisa Pak, saya pakai tuple 1 bisa. Tapi kayaknya tadi Bapak ada kesalahan. Di belakang 1,2 itu ada kutip gitu Pak. Oh ya, Pak. Iya, di situ kayaknya Pak. Iya. Maksud saya tadi ini ya, tuple. Jadi saya keliru ya, benar. Ya, maksud saya tadi kalau misalnya teman-teman menuliskan kayak fungsi yang dia itu berwarna biru seperti ini, nah itu berarti dia itu tidak bisa dijadikan sebagai variabel. Tapi kalau misalnya dia itu nggak ada warna birunya, nah teman-teman bisa pakai itu. Kayak tadi misalkan. Tadi saya miss aja seperti itu. Oke, teman-teman. Terus teman-teman di sini kita lihat nih, dia itu masuk tipe apa seperti itu. Ini benar tuple atau enggak? Jangan-jangan enggak. Nah, ini adalah tuple seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, ini biar lebih enaknya saya tulis disco aja ya.
Nah, kemudian teman-teman, saya ingin ajari ke teman-teman gimana caranya melakukan indexing. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, indexing ya. Kalau teman-teman lihat di sini, indexingnya itu ya 0, 1, 2. Jadi indeks itu, karena tadi kan kita sudah membuat urutan ya, teman. Dari disco, 10, sama 1.2. Nah, indexing itu dari ini, teman. Kita bacanya itu dari indeks ke 0. Jadi yang paling awal tuh terbacanya adalah 0, 1, sama 2. Nah, gimana caranya untuk melakukan indexingnya? Teman-teman ada yang masih ingat? Jadi caranya itu gini, teman-teman. Teman klik print. Terus teman-teman tadi kita deklarasikan apa tadi? Ini saya ketik tapel aja ya, teman-teman, biar sama-sama ini. Oh, 1. Oh, 1. Nah, terus ini kurung kotak seperti ini. Terus saya mau nyari yang 0. Nah, jadi indeks ke 0 itu apa, teman-teman? Disco kan? Nah, jadi dia harusnya munculnya disco. Nah, itu, teman-teman. Terus saya misalnya nih nyari yang indeks ke 1. Maka dia akan munculnya adalah 10. Terus saya ketik lagi, saya cari yang tapel yang kedua, maka dia indeksnya adalah 1.2 seperti itu. Jadi ini adalah indexing, teman-teman, dan indexing ini berguna banget ke teman-teman kalau misalnya teman-teman belajar pandas atau misalnya teman-teman berhubungan dengan tabel ya, buat bentuk tabel. Nah, teman-teman akan mempelajari itu dan teman-teman harus mengerti cara melakukan indexing yang baik seperti apa untuk mengcrop, oh ini baris mana sih yang harus saya pilih dan sebagainya. Jadi tabel itu seperti itu, teman-teman. Jadi tapel itu dia urutan objek ya. Nanti akan saya kasih tahu gimana kok nggak bisa dirubah. Kenapa kok dia dinamakan tapel. Nah, kemudian tadi kan kita sudah belajar indexing ya. Terus kalau misalnya kita lakukan indexing negatif, seperti apa? Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini, dia itu kalau negatif ya, teman-teman, itu dilihat dari ini. Jadi kalau negatif itu dia terbacanya adalah -1, paling bawah sendiri atau paling kanan sendiri. Kalau teman-teman lihat di sini. Jadi yang paling kanan sendiri ini kan adalah yang float 1.2. Misalnya kita rubah seperti ini ya. Terus kita ubah menjadi dia -1, maka hasilnya apa? 1.0. Kemudian kita rubah lagi. Kita masukkan lagi. Nah, seperti ini. Nah, terus temen nih, misalnya saya pakai tabel. Yang kedua ya.
lagi, saya tambahi daftarnya lagi. Nah, ini kalau misalnya saya melakukan indexing ya. Nah, berarti ini saya pakai apa? Kira-kira minus berapa? Indeksi negatif, misalnya saya pengen tahunya yang 1.2 gitu. Berarti saya pakai minus berapa? Jadi tapal 2 ada disco 10, 1.2, industri, sama 2 string. Nah, jadi kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 list, 5 objek ya, urutan gitu. Dan saya ingin melakukan indeksi negatif, saya ingin ambil 1.2 aja. Itu gimana, Pak? Tapelnya berapa? -3, Pak. -3 ya, Pak. Oke, bentar. Oke, -3. Oke, bener, teman-teman. Oke, berarti ya seperti itu, teman. Untuk tapel, kemudian untuk tapel itu teman-teman juga bisa melakukan penggabungan atau beberapa hal ya untuk dia melakukan penggabungan. Bentar. Saya buat dulu penggabungannya. Saya kasihkan gambarnya biar teman-teman tuh lebih memahami. Karena orang tuh lebih mudah belajar ketika melihat sebuah visual ya. Kalau teman-teman lihat di sini, kan tadi kan kita sudah punya tapel yang pertama kan, disco 10 sama 1.2. Kemudian kita gabungkan, ya, saya ingin gabungkan variabel lagi hard rock sama 10. Nah, kalau teman-teman lihat kan, tadi kan gampang aja kan, atau ya udahlah saya bikin deklarasikan variabel baru tapel 2 gitu kan, terus saya ketik disco 10, 1.2 hardcore sama 10 kan beres kan. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman sudah deklarasikan nih, tadi kan saya udah deklarasikan tapel 1, ngapain saya nulis lagi gitu kan. Itu teman-teman bisa melakukan penggabungan kayak tadi seperti itu. Ini misalnya ya saya buat tapel ini jangan tapel 2 lah ya. Takutnya nanti dia sama. Misalnya saya buat tapel X gitu aja ya. Enak. Nah, gimana cara penggabungannya? Nah, jadi teman-teman tuh bisa melakukan pemotongan dan menggabungkan. Nah, ini yang saya akan ajarkan di sini. Ya, kita deklarasikan aja tapel 2. Nah, di sini maksud saya ini kalau misalnya tapel seperti ini, teman-teman, itu nggak boleh dijadikan ini deklarasi kayak gitu. Tadi itu maksud saya seperti itu. Jadi ini nggak boleh dijadikan sebagai variabel. Kalau dia ada biru-birunya. Terus saya ketik tapel 2, kemudian tadi kan kita deklarasikan tapel 1 ya. Nah, ini teman-teman, saya ingatkan kembali ke teman-teman bahwa Python ini merupakan bahasa pemrograman sensitive case ya. Jadi huruf besar sama huruf kecil ketika teman-teman menulis itu sangat berpengaruh. Nah, sehingga teman-teman ya perlu untuk menulis sesuai dengan ini.
Oke, ini tapel 1, ya kan, teman-teman. Kemudian saya ingin menambahkan hard rock sama 10. Jadi dia akan ketambahan. Nah, pertanyaan saya nih, saya pengen ya motong tapel itu, misalnya saya pengennya dari ini, saya pengennya kepotong 10, 1 sama 2, atau enggak teman-teman lihat gambar di sini aja. Ini kan lebih enak ya untuk dilihat, untuk lebih membayangkan dan enak. Di sini ada tapel 2, terus dia kurung seperti ini, 0,3. Nah, dia hasilnya apa? Kayak gitu. Nah, dia sama 35. Nah, itu coba kita lihat ya, teman-teman. Misalnya kita tulis tapel 2, itu kita indexing atau slice, kita dapatkan beberapa elemen. Itu misalnya 3 sama 5. Oke, nah terus, ini caranya gimana? Caranya ini kita lihat seperti ini. Jadi kalau 3 itu dia ini, teman. 3 itu dia dimulai dari 3, dari indeks yang ketiga. Jadi ini kan ada indeks 0, 1, 2, sama 3. Ya kan? 0, 1, 2 sama, maaf ya, ini teman-teman kalau misalnya ada suara mobil, maaf ya. Ya, jadi ini ada indeks 0, 1, 2 sama 3 di sini. Nah, caranya itu kenapa dia membaca hard rock sama 10? Nah, 3 itu maksudnya dia membaca atau slash itu dari yang indeks ketiga. Sedangkan 5 itu artinya dia akan berhenti di indeks sebelum 5, yaitu indeks keempat. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Atau enggak, dia itu terbacanya itu dari indeks ke 0. Jadi dia terbacanya dari indeks ke 0 ya. Jadi dia 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Dia akan berhenti ke 4. 0, 1, 2, 3, 4 kan artinya dia ada 5 kan, 5 indeks. Makanya dia akan berhenti di indeks ke-5. Sorry, indeks ke-4. Jadi kalau tabel 3 di awalnya itu dia akan benar-benar 3, indeks ketiga, terus sebelumnya dia adalah terakhirnya adalah yang 5, dia itu sebelumnya 5. Nah, kemudian teman-teman, saya ingin menanyakan ke teman-teman nih, misalnya nih saya ingin mengcrop 10 sama 1,2, itu berarti gimana teman-teman? 10 sama 1,2 berarti dia pakai apa ini? 10 sama 1 dan 2 ya, Pak? 1 dan 2. Satu dan 3, Pak. 1 dan 3. Oke, benar. Jadi satunya itu maksudnya gimana, teman-teman? Jadi satunya itu ya dari ini kan, dari indeks yang pertama, yaitu 10, dan 3-nya itu adalah sebelumnya 3-nya itu dihitung dari sini, 1, 2, 3. Seperti itu. Jadi dia kebacanya 1,2. Nah, kalau semisalnya ini, teman-teman, saya ingin menanyakan seperti ini.
Kalau seperti ini hasilnya gimana? Tapel 2, kemudian kurung siku seperti ini, terus titik 2, 3, tutup kurung. Hasilnya apa ini kira-kira? Disko 10 sama 1,2, Pak. Disko 10 sama 1,2. Nah, ini ada yang paham maksudnya gimana? Dia terbaca disko 10 sama 1,2. Jadi teman-teman kalau semisalnya ya ini itu nggak ada beberapa hal seperti ini, maka dia akan terbacanya itu mulai dari ini teman-teman, mulai dari ini sampai selesainya. Jadi ini merupakan titik awalnya kan teman-teman kalau di sini, kalau melihat di sini. Kalau melihat di sini 1.23, maka dia akan membaca dari indeks yang pertama yaitu 10, kemudian dia berakhir ke indeks kedua atau dia sebelumnya 3. Tapi kalau di sini di awalnya itu nggak ada angka untuk melakukan indeksingnya, maka dia akan terbaca mulai dari awal sampai dia itu berhentinya di mana. Nah, karena ini adalah 3, maka dia akan berhenti di indeks yang kedua. Kalau keempat, maka dia akan berhenti di indeks yang ketiga. Seperti itu, teman-teman. Seperti itu, teman-teman. Jadi tapel ini yang dinamakan tapel itu kenapa? Karena urutannya ini nggak bisa dirubah, teman-teman. Jadi misalnya teman-teman mendeklarasikan tapel 1 ya disko 10 sama 1.2. Nah, di dalam tapelnya ini nggak bisa teman-teman rubah gitu loh. Misalnya saya ingin mengubah disko ini menjadi misalnya teknik atau angka lain, itu nggak bisa dirubah. Jadi kalau misalnya dia tapel, ya dia itu akan terbaca tapel dan beberapa halnya itu nggak akan bisa dirubah seperti itu, teman-teman. Contohnya gimana ya, bentar. Misalnya gini, teman-teman. Ini saya hapus ya. Ini saya del, terus saya hapus. Jadi kalau dia mau menghapus, hapus semuanya, teman-teman. Jadi nggak bisa dihapus satu per apa. Jadi dia karena sudah terhapus ya, dia kan ya nggak akan bisa. Tapi dia itu hanya bisa dihapus, semuanya dihapus. Tapi kalau satu datanya ini dihapus, itu nggak bisa. Ya, jadi ada perintah penghapusan sebuah data seperti itu, teman-teman. Dan itu nggak akan bisa dilakukan penghapusan. Sebentar ya, saya mencari ya, baik. Mencari gambarnya biar teman-teman bisa memahami. Nah, dari sini apa ada yang ditanyakan, teman-teman? Dari proses cara mengakses tabel, kemudian cara men-slicing nilai. Jadi slicing itu tadi seperti itu, teman-teman. Jadi kayak mengambil data dari urutan tabelnya itu slicing.
memotong nilai tapel, dan sebagainya. Kalau tidak ada, mungkin bisa saya lanjutkan ke ini ya, teman-teman. List. Oke, saya lanjut ke list ya, teman-teman. Karena kan ya saya kira teman-teman sudah memahami. Terus saya buat list. Sorry. Nah, list ini hampir mirip dengan tapel, tapi list ini bentuknya kurung siku, teman-teman. Misalnya tadi frog ya, 10 sama 10,2 ya. 10,2. Nah, terus dia tertulis list seperti ini. Kemudian kita tulis tipenya, yaitu tipe list. Ya. Nah, maka dia akan tertulis list seperti ini, teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan ke teman-teman perbedaan tuple dan list ya. Jadi saya klik seperti ini ya, misalnya saya misalnya ingin menghapus nilai list ya. Misalnya ini saya tulis tadi disco ya, agar teman-teman lebih memahami aja di sini, lebih memahami. Apel 1 sama dengan ini saya jadikan list. Di 1 ya, teman-teman. Kemudian saya coba print ya. Ini kan seperti ini, teman-teman. Kemudian saya delete list 1 yang ini, teman-teman. Tadi kan seperti yang saya ajarkan di indexing ya. Indexing kan dia mulainya dari 0, 1 sama 2. Nah, misalnya saya ingin menghapus di indeks yang saya mengambil yang 10 misalnya. Berarti kan dia indeks ke 1 ya. Terus saya print ya, cetak print. Terus setelah dihapus nilai pada indeks 1 sama dengan seperti ini kan. Terus saya panggil list 1. Nah, maka dia akan ini, teman-teman, akan terhapus. Jadi dia itu akan terhapus nilainya seperti itu, teman-teman. Karena dia itu indeksnya adalah 1, maka dia akan terhapus di indeks yang 1. Nah, ini kan dari 0 kan, disco kan 0.
10 1 dan 1.0 ini adalah 2. Nah, kemudian dia terdelete di indeks ke 1 dan 10-nya ini akan hilang dan maka dia akan tinggal disko sama 1.2. Nah, gimana kalau misalnya kita rubah ini menjadi sebuah tuple? Tuple. Jadi tuple 1 itu kita rubah seperti ini, kemudian kita berusaha untuk mendelete seperti yang ada di sini ya teman-teman. Kita rubah jadi tuple 1 ya. Kemudian kita tulis print nilai indeks ke 1 ya. Tuple 1 seperti itu ya. Nah, dia error. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa tuple object doesn't support item deletion ya. Jadi tuple ini dia nggak akan bisa dihapus ataupun dirubah nilainya. Nggak sama seperti list. Jadi teman-teman di sini bedanya tuple sama list yaitu teman-teman. Kalau list dia itu kurung siku, sebenarnya dia urutannya sama aja seperti tuple. Bisa diurutkan seperti tadi, teman-teman juga bisa melakukan slicing atau proses seleksi pada sebuah urutan objeknya itu. Misalnya teman-teman milih disko sama 10 aja. Nah, itu teman-teman bisa lakukan itu. Kemudian untuk list itu juga sama seperti tuple untuk slicingnya juga. Cuma yang membedakan adalah list itu dia itu nggak bisa dihapus. Sorry, tuple tuh dia nggak akan bisa dihapus, sedangkan list itu bisa dihapus atau diubah objeknya. Jadi ini adalah perbedaannya. Jadi ini saya tulis perbedaannya. List bisa dirubah objek urutan datanya. Oh, tidak bisa dirubah objek urutan datanya. Seperti itu. Nah, itu teman-teman mungkin sebelum kita akhiri pertemuan ini apa ada pertanyaan teman-teman? Oke, di sini nggak bisa ya. Oke, itu teman-teman untuk pertemuan kali ini, dan ini menurut saya ini adalah dasar yang paling penting gitu untuk dari pemrograman Python. Apa ada pertanyaan teman-teman? Mungkin nanti tugasnya pun juga akan mengarah ke sini ya, teman-teman, ke tuple sama list. Nanti di pertemuan berikutnya saya tidak akan melanjutkan ke looping karena mungkin di Pandas ya itu perlu ya, tapi itu advance ya teman-teman. Mungkin untuk Pandas untuk berikutnya kita akan menggunakan library Pandas dan kita akan melakukan visualisasi data sederhana menggunakan ini ya, menggunakan apa yang sudah kita pelajari ini untuk tipe data, kemudian list dan tuple. Kita akan terapkan di situ. Sampai di sini apa ada pertanyaan teman-teman? Belum ada, Pak. Oke, Hans. Nanti ini akan saya share ya, teman-teman.
Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ini akan saya teman-teman, nanti akan saya share di WA. Tuh. Oke, baik teman-teman. Mungkin saya kira cukup kalau misalnya nggak ada pertanyaan. Terima kasih teman-teman sudah sore-sore sudah menyempatkan waktunya gitu ya, di hujan seperti ini. Kalau di Malang hujan ya, kalau teman-teman nggak tahu nih ada yang di Malang, mungkin ada di tempat lain. Seperti itu teman-teman. Jadi awal ini basicnya dulu aja. Nanti pertemuan berikutnya itu kita akan mengarah ke analisis datanya gitu. Jadi nanti akan saya kasih data studi langsung gitu, data real di pekerjaan ya, tapi datanya demo. Itu terkait mungkin data dari bank atau enggak data dari industri ya, teman-teman. Seperti itu. Baik, teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Tadi sudah diawali dengan doa, kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Oke, terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Selamat sore. Terima kasih Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Terima kasih Pak. Selamat sore. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat sore. Terima kasih Pak.